Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Anggreni, Prodi Ilmu Administrasi Negara, BP 18.038 Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas administrasi pembangunan. Jelaskan bahwa proses perencanaan pembangunan nasional berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan mikro, perencanaan makro, perencanaan sektoral, dan perencanaan regional. Berdasarkan dimensi dan koordinasi perencanaan dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan makro, yaitu perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro dan menyeluruh. Yang kedua yaitu perencanaan mikro, yaitu rencana skala rinci dalam perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik mikro maupun regional dalam susunan proyek dan kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran. Yang ketiga yaitu perencanaan sektoral, perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan yang berdasarkan sektor. Yang keempat, perencanaan regional, yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Yang kedua, jelaskan apa saja istilah-istilah pembangunan daerah. Pembangunan daerah terbagi menjadi 6, yaitu RPJMD, itu rencana pembangunan jangka menengah daerah, yaitu dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah berpedoman pada RPJP. Yang kedua, Renstra. Renstra yaitu suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan fungsi, tugas, SKPD lingkungan strategis. Yang ketiga yaitu KUA, yaitu dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 tahun. Yang keempat yaitu PPSAP, yaitu rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan pada satuan kerja perangkat daerah. Yang kelima, Renja. Renja kerja yaitu dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat kebijakan program baik yang dilaksanakan pemerintah langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Yang keenam, RKA, yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program kegiatan serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana sistem perencanaan nasional, yaitu salah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan bagaimana cara penyusun RPJPD, RPJMD, Renstra, dan Renja. Yang pertama, penyusunan RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan rancangan Renstra perangkat daerah yang telah diverifikasi serta disajikan dalam sistem yang paling sedikit memuatnya. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, gambaran umum kondisi daerah. Yang ketiga, gambaran keuangan daerah. Yang keempat, permasalahan dan isu strategi daerah. Yang kelima, visi, misi, tujuan, dan sasaran. Yang keenam, strategi arah kebijakan.
Yang ketujuh, kerangka pendanaan pembangunan. Yang kedelapan, kriteria penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kesembilan, penutup. Selanjutnya tahap penyusunan RPJPD. Tahap persiapan yang pertama yaitu orientasi perencanaan daerah. Yang kedua, pembentukan tim penyusun RPJPD. Yang ketiga, penyusunan rencana kerja, penyiapan dokumen RPJPD. Yang keempat, identifikasi stakeholder. Yang kelima, penentuan stakeholder untuk konsultasi publik dan FGD. Yang keenam, penyiapan draft SK tim penyusunan. Yang ketujuh, penetapan SK tim penyusunan. Yang kedelapan, surat pemerintah kepala daerah SKPD. Yang kesembilan, sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJPD. Yang kesepuluh, perumusan metode dan panduan jaring aspirasi FGD. Selanjutnya tahap penyusunan Renstra. Yang pertama, temukan visi, misi, dan roadmap setahun. Yang kedua, analisa proses bisnis dan blanke sesuai roadmap. Yang ketiga, tentukan perform indikator sesuai blueprint organisasi. Yang keempat, analisa isu internal, eksternal, dan metode bisnis forensik. Yang kelima, gunakan strategi toolbox sesuai kebutuhan. Selanjutnya tahap penyusunan renja. Tahap penyusunan renja terdiri dari persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk pelayanan, dan pengaduan layanan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah PowerPoint tugas administrasi pembangunan. Ini soal yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat.